Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arinda Cikita selaku dosen pengampu kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri dari masing-masing kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rehansa Agus Andumintana dengan NPM 2451159. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Siregar dengan NPM 2451138. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila, NPM 2451017. Nama saya Alexia Marcella dengan NPM 2451175. Perkenalkan, nama saya Selvira Angelita dengan NPM 2451174. Selamat menyaksikan nggak sih? Ya, berikut video penjelasan mengenai materi kami. Enjoy the video. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang tujuan hukum. Nah, tujuan hukum itu yang pertama tentang tujuan hukum nasional. Tujuan hukum nasional Indonesia yakni ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semua yang dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Lalu yang kedua itu ada tentang tujuan hukum universal. Tujuan hukum universal mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim. Berdasarkan ketentuan hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada tujuan hukum menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Prof. Subekti. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Lalu menurut Jeremy Bentham, teori utilitarianisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain, menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang dipelopori oleh Roosevelt. Pada tahun 1912, dengan melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya yang berjudul Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence. Program POM tersebut memiliki makna sosiologis terlihat pada sifatnya yang pertama, lebih diarahkan pada bekerjanya hukum daripada isinya yang abstrak. Yang kedua, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggapnya sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu. Lalu yang ketiga, lebih menekankan kepada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. Yang keempat, menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu, antara lain, yang pertama, mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Yang kedua, menganalisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. Lalu yang terakhir, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa dan pengukuran efek hukum yang telah dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mazhab hukum. Mazhab hukum adalah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang mencoba menjelaskan asal-usul dan dasar dari keberlakuan hukum, serta mengapa manusia harus taat pada hukum. Setiap mazhab menawarkan pandangan yang berbeda tentang sumber hukum dan legitimasi kekuasaannya. Mazhab hukum mencakup berbagai teori yang mencoba menjawab mengapa manusia harus taat pada hukum. Nah, yang pertama ada mazhab hukum alam, yaitu mengapa hukum sebagai prinsip universal yang bersumber dari akal manusia dan kehendak Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum alam berlaku mutlak di seluruh zaman dan tempat. Yang kedua ada mazhab sejarah, yaitu yang dipelopori oleh von Savigny, menganggap hukum tumbuh secara alami dalam masyarakat dan terikat pada sejarah serta kepribadian suatu bangsa. Hukum senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Yang ketiga ada teori teokrasi, yaitu menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan dan manusia harus tunduk padanya sebagai bagian dari perintah ilahi. Seiring dikaitkan dengan agama.
Berikutnya yang keempat ada teori kedaulatan rakyat, yaitu mengajarkan bahwa hukum berasal dari kehendak rakyat seperti yang diajarkan oleh Rousseau melalui perjanjian sosial untuk mendirikan negara. Nah, yang kelima ada teori kedaulatan negara, berpendapat bahwa negara yang menentukan hukum dan rakyat harus taat karena perintah negara sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen. Nah, yang keenam ada teori kedaulatan hukum, yaitu dikemukakan oleh Krabbe yang berpendapat bahwa hukum berasal dari rasa keadilan masyarakat dan hanya berlaku jika memenuhi rasa keadilan mayoritas. Asas keseimbangan, nah yang terakhir ada asas keseimbangan, yaitu menurut Cranenburg menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk membagi keuntungan dan kerugian secara adil di masyarakat dan berlaku di mana saja. Logika merupakan ilmu yang mempelajari aturan berpikir secara benar. Dalam konteks hukum, logika berfungsi memastikan bahwa argumen-argumen hukum disusun berdasarkan pola pikir yang masuk akal dan tidak bertentangan. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti benda logos. Logos sendiri suatu ungkapan atau percakapan yang diutarakan lewat bahasa. Yang pertama, logika dalam hukum. Bentuk dari penalaran hukum yaitu ada logika deduktif, menyimpulkan sesuatu dari aturan umum ke kasus spesifik. Contohnya, pada aturan umum, pencurian adalah tindakan yang melanggar hukum, dan kasus spesifik, A mencuri barang milik B, kesimpulannya A melakukan pelanggaran hukum. Lalu ada logika induktif, yaitu menyusun kesimpulan umum dari beberapa kasus spesifik berdasarkan pengalaman, data, fakta, ataupun pengetahuan. Yang pertama, pada kasus pertama, penipuan oleh X dikenakan sanksi pidana. Pada kasus kedua, penipuannya juga dikenai sanksi pidana. Kesimpulannya, semua tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Lalu pada penalaran hukum, penalaran hukum adalah metode berpikir yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum. Hal ini melibatkan analisis terhadap teks hukum, situasi sosial, dan nilai-nilai keadilan. Beberapa jenis penalaran hukum meliputi: yang pertama, interpretasi hukum, yaitu memahami maksud dan tujuan suatu aturan hukum. Contohnya menganalisis apakah tindakan tertentu termasuk dalam definisi pencurian menurut undang-undang. Lalu yang kedua adalah analogi hukum, membandingkan kasus baru dengan kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya atau preseden untuk mencapai putusan yang adil. Contohnya, kasus penghinaan di media sosial dapat diselesaikan dengan mengacu pada putusan serupa di masa lalu. Yang ketiga, ada penalaran sistematis yang menghubungkan berbagai aturan hukum agar tidak ada pertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Lalu yang keempat, ada penalaran teologis, yaitu menentukan hukum berdasarkan tujuan atau manfaat yang ingin dicapai. Contohnya, apakah aturan tertentu dapat mendukung kepentingan masyarakat luas? Lalu yang kelima adalah penalaran pragmatik, yaitu menggunakan pendekatan praksis untuk menemukan solusi yang paling efektif dalam situasi tertentu. Contohnya penggunaan logika dan penalaran hukum. Dalam persidangan, hukum sering menggunakan logika deduktif untuk menilai bukti-bukti dan argumen hukum yang disampaikan. Di sisi lain, penalaran hukum membantu hakim memilih interpretasi hukum yang sesuai dengan nilai keadilan serta fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, logika dan penalaran hukum berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam proses hukum. Penemuan hukum atau reasfinding. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konflik. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hasil penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh ahli hakim adalah doktrin atau ilmu. Judicial activism pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger. Pada umumnya, judicial activism selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum, atau judge making law, dalam putusannya. Makna judicial activism merupakan sebuah kebijaksanaan lembaga yudisial yang terlahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum atau dalam arti formal yang memadai. Sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.